Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Insan SIG yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam, khata'un, punya potensi untuk berbuat salah, dosa, juga khilaf. Wa khairul khata'in, tetapi kata baginda Rasulullah, di antara sekian banyak orang yang pernah berbuat salah, bikin dosa, susah ninggalin maksiat, at-tawwabun, yang terbaik di antara mereka adalah yang mau bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, nama lainnya juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, di luar bulan Ramadan kita angkat tangan kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, saya punya salah ABC. Yang kita minta dimaafin sama Allah 3 dosa A, B, C. Allah ampuni 3 dosa itu. Tetapi dahsyatnya bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, ketika kita minta diampuni 3 dosa, yang Allah ampuni ribuan dosa. Subhanallah. Itulah kemuliaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ramadan diambil dari bahasa Arab, ar-ramad. Apa itu ar-ramad, insan SIG? Jadi kalau ada orang Arab jalan di tengah gurun pasir, terus dia ngelihat ada batu ini tersengat matahari, panas gitu ya. Nah, batu yang saking panasnya ini, kalau ada apapun yang nempel di atasnya pasti kebakar. Kertas nempel, kebakar. Daun jatuh di situ, hangus. Bahkan batu itu kalau kita pegang, tangan kita akan melepuh. Orang Arab bilangnya hadar ramad. Ini batu yang panas banget. Bulan Ramadan itu seperti batu ar-ramad. Dia akan membakar apapun, kesalahan, khilaf dan dosa yang pernah kita perbuat sebelum bulan Ramadan. Jadi rugi banget kalau kita sebagai hamba Allah ini nggak memanfaatkan bulan Ramadan buat minta maaf sebanyak-banyaknya. Selepas kita bulan Ramadan, masuklah namanya bulan Syawal. Nah, ini bulan happy nih. Syawal itu juga bahasa Arab, artinya dia terus berkembang. Syawal, dia tidak stuck, dia tidak flat, tapi dia terus berkembang. Inilah yang dibilang bulan Syawal. Maka harusnya setelah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, semua kehidupan kita, kemudian ibadah kita, sosial kita itu harus menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan itu juga disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri diambil dari kalimat bahasa Arab, akar katanya adalah ada ya'udu, kembali. Fitri itu artinya bersih. Idul Fitri berarti kita menjadi manusia suci lagi. Makanya insan SIG, kenapa kok ucapan kalau lebaran itu minal aidin wal faizin? Nah, orang Indonesia ini salah mengartikannya. Lanjut dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Padahal bahasa Arabnya apa, bahasa Indonesianya kemana? Minal aidin wal faizin, ini doa yang Rasulullah panjatkan ketika masuk awal Idul Fitri. Minal aidin artinya ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali menjadi suci, bersih seperti bayi. Wal faizin, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang menang dari godaan hawa nafsu setan. Dalam bahasa Indonesia, Idul Fitri disebut dengan lebaran. Yuk coba kita ulik sedikit. Lebaran ini bukan bahasa Arab. Dia aslinya dari bahasa Jawa atau bahasa Sangsakerta. Lebar. Lebar itu artinya luas. Lebar itu artinya lapang. Lebar itu artinya tidak sempit. Lebaran, awal katanya yang menamakan orang-orang tua kita di tanah Jawa.
Lebaran artinya hari di mana kita melapangkan hati, meluaskan nurani, memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Saya teringat sejarah dulu Sunan Kalijogo ketika masuk ke tanah Jawa, ternyata sesama orang Hindu saat itu karena belum ada agama Islam, mereka kalau sudah saling marah, saling emosi, kayaknya nggak mau minta maaf deh karena ada gengsi. Maka Sunan Kalijogo berdakwah. Apa kata beliau? Dalam agama kami, memaafkan itu atau meminta maaf tidak akan menjadi hina. Jadi sahabat-sahabatku, gunakanlah cara agama kami. Datangi orang yang kita mau minta maaf, berikan hadiah. Karena kata Rasulullah, tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Nah, karena orang Hindu ini gengsinya tinggi, akhirnya dimodalilah kue oleh Sunan Kalijogo. Kuehnya dinamakan kue permohonan maaf. Maaf bahasa Arabnya afwan. Kue ini disebut dengan kue afwan. Orang Jawa lidahnya saat itu sulit mengucapkan kalimat afwan karena ini bahasa Arab. Lama kelamaan jadilah kue ini disebut dengan kue apem. Jadi ini sejarah. Contoh lagi, ketupat. Ini mumpung lebaran ya, saya jadi lapar nih. Ketupat. Ketupat itu bahasa Indonesia, asli kalimatnya kupat. Kupat itu artinya ngaku lepat atau ngaku salah. Makanya lihat deh, ketupat itu filosofinya walaupun kulitnya agak berwarna gosong karena dia mungkin dimasak, tapi dalamnya tetap putih. Nah, filosofi dari ketupat, manusia itu luarnya boleh kelihatan dia cuma tukang parkir, bajunya biasa, tapi hatinya bersih. Sesuai dengan firman Allah bahwa ternyata Allah tidak melihat fisik, tidak melihat wajah, tapi yakin deh Allah itu melihat hati seseorang. Lebaran harus kita sambut dengan hati yang bersih. Lebaran harus kita manfaatkan untuk saling meminta maaf. Permintaan maaf di waktu lebaran, Allah mau kalau mau minta maaf ya jangan cuma lebaran. Lebaran itu adalah hari di mana kita latihan untuk minta maaf. Idul Fitri kita sedang melatih diri untuk tidak gengsi ketika kita ada orang datang dan dia minta maaf. Jadi orang Islam itu indah banget. Ternyata setiap hari kalau bisa jadi Idul Fitri kita. Setiap waktu kalau bisa jadi lebaran kita. Setiap detik kalau perlu kita memaafkan kesalahan orang lain. Apa sih yang mau kita bawa dalam hati kalau bukan hati yang bersih? Kayaknya nggak ada yang lain deh, hati yang bersih. Makanya di bulan Syawal ini semua orang saling memaafkan. Di Indonesia tradisinya hebat banget. Bagaimana semua orang ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena memang that's the real Islam. Islam itu bukan agama yang saling menyakiti, membenci, saling ngebully, enggak banget. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita boleh beribadah sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, ibadahmu akan menjadi sia-sia ketika kamu tidak peduli terhadap tetanggamu. Salatmu, zikirmu, tadarusmu, iktikafmu tidak akan mendapatkan apa-apa di saat ada saudara kandungmu dalam keadaan lapar, dia berbuka puasa tidak punya apa-apa, sedangkan engkau berbuka puasa dengan lauk pauk yang serba mewah. Nauzubillahi min dzalik. Coba lihat, kenapa sih Allah memerintahkan sholat? Supaya dengan sholat itu kita jadi manusia baik. Supaya dengan sholat kita terhindar dari gibah dan fitnah. Supaya dengan sholat kita nggak mau tuh nipu orang. Kenapa? Malu sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Kok bisa ya orang yang sholat tapi justru malah celaka? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka sholat tapi mereka lalai. Bukan cuma lalai waktunya, tapi lalai tidak peduli terhadap tetangga yang kelaparan. Lalai terhadap anak-anak yatim yang belum bayaran sekolah. Ini kan hal yang ringan banget. Tapi ya itulah Islam. Urusan iman, urusan percaya dengan hari kiamat punya ikatan yang erat dengan urusan sosial. Makanya ada ibadah ritual, ada sosial. Banyak kok saudara kita, jangan-jangan diri saya
Kita memperbaiki sholat supaya lebih khusyuk, tapi kita makin gak peduli dengan tetangga kita. Mari kita lihat satu hadis dari baginda Rasulullah yang begitu indah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa seseorang yang beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, falyukrim jarohu. Syaratnya supaya imannya sempurna, muliakan tamu, peduli tetangga sebelah. Dan satu lagi, kalau kita peduli dengan keimanan kita, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Idul Fitri mengajak kita untuk menggapai hidup berkah. Berkah itu ketika kita bahagia dalam hidup, kita juga membahagiakan banyak orang di sekitar kita. Di saat Allah memberikan rezeki, kesenangan, kita juga ingin menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Itulah filosofi Lebaran. Bahagia jangan sendiri. Dengan Idul Fitri, belajarlah untuk membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Saya Zaki Mirza bersama SIG. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, sehat selalu, berkah, panjang umur, bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.